Perkenalkan, nama saya, nama lengkap Arnold Aloysius Gonzaga. Ya, di KTP disingkat Arnold Al Gonzaga. Jadi Al itu singkatan dari Aloysius. Nah, saya merasa waktu itu saya punya panggilan, ya, untuk menjadi seorang pastor, seorang imam. Lulus SMA Katolik Giovanni Kupang, kemudian datang ke Jogja, lalu masuk di tingkat pertama namanya tahap penyesuaian, ya, Bertinianum, jadi seminari Bertinianum di bawah Tarekat Misi Misionaris Keluarga Kudus. Apa yang saya dapatkan dulu sejak kecil sampai saya di seminari itu sangat berbeda dengan apa yang saya lihat dan saya alami di kampung waktu itu. Yang saya rasakan berbeda, Pak. Ketika mulai semakin mengenal orang Muslim di kampung ini, ya, selalu yang muncul dalam dalam permenungan saya, kontemplasi saya itu pengalaman yang kental sekali dengan kebaikan orang Muslim. Saat itu saya mulai benar-benar goyah, Pak. Jadi saya mulai perlahan-lahan mengurangi kegiatan saya di gereja. Nah, suatu ketika, jadi bapak kos saya ini dia Katolik taat, Pak. Dia orang Katolik taat. Suatu ketika beliau bicara dengan saya, "Mas, saya akhir-akhir ini kok saya mimpinya masuk masjid." Saya penasaran, Pak. Loh, kok bagaimana Bapak bisa mimpi masuk masjid padahal Bapak kan taat ke gereja? Ya. Kalau Bapak perlu konsultasi dengan romo atau dengan pastor, saya siap mengantarkan ke romo untuk konsultasi. Ya. Nah, sebelum saya sempat mengantarkan beliau ketemu pastor untuk konsultasi, beliau sudah memutuskan masuk Islam, Pak. Setelah masuk Islam, beliau ini tidak sholat di masjid, Pak. Mungkin karena masih baru, ya, malu, belum percaya diri, ya. Beliau sholat di rumah, di ruang tamu. Nah, ada whiteboard kecil yang ditulisi. Belakangan kemudian saya tahu bahwa itu ada tulisan Surah Al-Fatihah yang ditulis di situ dalam huruf Latin. Ya. Nah, saya baca. Jadi seringkali kita lewatkan pas beliau lagi sembahyang. Dari luar itu terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lalu ada terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, setelah beliau sholat, suatu saat saya tanya, "Pak, itu apa?" Dia bilang itu kalau sholat harus dibaca. Kalau di dalam gereja kira-kira ya seperti doa Bapa kami. Karena saya belum hafal, saya harus membaca. Saat itu saya mulai khusus perhatian saya tertuju pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini rupanya yang melandasi orang Muslim itu berbuat baik. Apa yang menjadi perhatian saya? Dua hal yang menarik sekali bagi saya. Kenapa orang Muslim itu sampai sujud, Pak? Ini bagian wajah ini harus menyentuh tempat sujud. Saya ingat, Pak, ada ayat dalam Injil. Jadi ketika Yesus itu sebelum ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dia ditemani oleh 3 muridnya, Yohanes, Nikodemus, dan Zebedeus, pergi ke Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, dia mundur 3 langkah lalu dia bersujud. Rupanya ini cara berdoa yang dicontohkan oleh Yesus. Kenapa umatnya berdoa dengan cara berlutut?
Wah, itu mulai berkecamuk, Pak. Di situ ada dekat dengan sebuah masjid. Saya setiap saat bisa mendengarkan lantunan azan. Itu rasanya sudah tidak tertahankan. Hari itu juga, Pak, kontak teman saya asli Surabaya. Saya kontak, saya ingin ketemu. Saya pergi ke sana, saya cerita. Beliau sangat senang, antusias mendengar cerita saya, tapi dia tidak bisa merespon. Memberi masukan, oh ini begini-begini, enggak. Karena beliau tidak aktif. Waktu itu sudah 11 tahun menjadi muslim, tapi tidak sholat, tidak belajar Islam. Saya diajak ke tetangga yang kebetulan kepala Kakanwil Depak DIY waktu itu. Bapak Dr. Andus Haji Sudiono, almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Amin, amin. Ya. Saya diajak ke beliau. Saya cerita, Pak, pengalaman saya selama saya jadi anak kos di sini. Beliau komentarnya singkat, Pak. Mas, Anda mau dapat hidayah. Saya tanya, hidayah itu apa, Pak? Ya, Anda mau masuk Islam. Tapi Anda dari seminari, resikonya terlalu berat. Anda coba, saya kasih waktu 2 pekan, direnungkan dulu. Pulang saya, Pak. Pulang itu, tidak tahu, ada dorongan yang sangat kuat untuk sholat, Pak. Tidak tahu, ingin sekali sholat saya waktu itu. Waktu itu apa yang terjadi, Pak? Jadi hanya selang 2 hari, dari waktu 2 pekan yang diberikan pada saya oleh Pak Sudiono, almarhum, saya menghadap beliau, Pak, tolong saya disyahadatkan. Saya minta disyahadatkan, saya ingin segera sholat. Bapak ibu saya waktu itu sudah meninggal semua. Jadi ibu saya meninggal saya umur 2 tahun, Pak. Bapak saya meninggal saya seminari menengah kelas 0. Jadi sudah tidak ada orang tua. Hanya ada adik-adik tiri. Sejak saat itu sampai dengan tahun 2018, 2019, Pak, komunikasi terputus. Ya. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2019, 19 tahun putus komunikasi. Ya mungkin karena saya sendiri kan tidak punya kontak, Pak, dan mereka tidak tahu kontak saya, Pak. Nah, sampai tahu itu karena salah seorang teman saya, sahabat saya di SD. Begitu entah dari mana dia dapat nomor telepon saya, Pak. Dia kontak. Lalu dia, ini benarkan nomornya Arnold? Saya bilang iya. Lalu dia bilang, saya minta izin, ini saya kasih ke keluarga. Saya bilang terima kasih. Sejak saat itu ternyata kakak saya, ya putranya bule saya ini punya anak laki-laki 2. Itu ditugaskan ke Jogja hanya untuk mencari saya, Pak. Dan mereka sudah berulang kali menanyakan ke Mu'alaf Center Jogja, tapi Mu'alaf Center Jogja tidak mau kasih tahu. Nah, setelah dapat nomor telepon saya, kakak saya serahkan ke putranya datang ke kontrakan saya. Alhamdulillah sejak saat itu hubungannya mulai terjalin kembali sampai sekarang. Ya, sebagai keluarga, saudara, saya memahami kalau bisanya mereka mengajak saya kembali pun ya. Saya kira sudah semestinya begitu. Tapi saya hanya ingin menjaga, saya harus kuat, Pak. Keyakinan saya harus kuat, Islam saya harus kuat supaya saya bisa, kalau nanti saya harus menjelaskan sesuatu kepada mereka tentang Islam, saya lakukan dengan baik. Ya, saya tidak ingin ada masalah, Pak. Ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena keponakan-keponakan saya yang kuliah di Jogja, yang ditugasi oleh ayahnya untuk mencari saya, kita bisa berinteraksi dengan baik. Ada keponakan saya yang suster tugas di Jogja, dia datang ke rumah dan kita terima dengan baik. Tapi kemudian setelah itu nomor telepon saya disebar kemana-mana ke teman-teman saya di seminari menengah. Akhirnya mereka ya beberapa yang kontak dan secara tegas mengatakan kami kecewa. Ya saya pikir biasa saja, Pak. Alhamdulillah saya sudah lebih siap untuk menghadapi semua itu.
oleh Allah yarham Bapak Dr. Andus Haji Sudiono. Saya diberi waktu ba'da subuh, Pak. Setiap hari. Itu belajar kepada beliau. Beliau ngajari saya akidah, ngajari saya bacaan surat-surat pendek. Saya waktu itu kesulitan untuk menghafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini susah sekali saya hafal, Pak. Ya. Nah, waktu subuh yang beliau kasih ke saya manfaatkan untuk belajar dengan beliau. Di luar itu, Pak, saya tidak tahu ada giro itu luar biasa dari Allah, Pak. Setiap ada informasi dari teman-teman saya yang muslim, mereka mengatakan di sana ada ustadz bagus, di sana ada ulama bagus. Saya datangi, Pak Bambang. Datangi dan jalan itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Yayasan Mu'alaf Muqtadin. Berarti. Ya. Yang pusat kegiatannya ada di rumah almarhum Bapak Sunardi Sauri di Timoho. Itu mengadakan pengajian tiap Selasa sore. Nah, saya waktu itu setelah syahadat, selain setiap subuh belajar sama Pak Sudiono almarhum, setiap Selasa sore saya jalan dari rumah sahabat saya tadi, Pak, di Tegalrejo. Itu saya jalan kaki menuju Timoho untuk belajar, Pak. PP, Pak. Masya Allah. Tidak ada ongkos, Pak. Saya sudah bisa numpang di rumah teman saya. Jadi sebelum syahadat sama setahun pasca syahadat saya numpang di rumah teman saya tadi. Ambil belajar. Masya Allah. Ya. Selasa sore itu jalan PP. Ya. Dalam kondisi lapar pun saya tidak tahu, Pak, tapi saya ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar. Ya. Baik. Di sana ada kajian tentang akidah. Ada belajar Iqra. Dan saya 4 tahun, Pak, baru bisa membaca Al-Quran. Terlalu lama, Pak. Kenapa lama? Karena selama belajar saya lapar, Pak. Saya berharap ustadznya bisa bertanya, kamu kok lama sekali belajar membaca Qurannya? Saya mau jawab, saya lapar, Ustadz. Tapi ustadznya enggak mau tahu. Yang penting bisa, harus bisa. Nah, itu yang menjadi cikal bakal kenapa sekarang kita punya program di Cinta Tauhid ini, Pak. Ada bantuan beras sembako untuk mu'alaf. Jadi waktu belajar itu kalau bisa jangan ada yang lapar. Alhamdulillah teman-teman lebih baik dari saya. Jadi saya belajar Islam dari Pak Sudiono di tempat Pak Sunardi Sauri. Nah, dimediasi oleh seorang ibu donatur yang luar biasa, Dr. Sukadis, Pak, Bukadis ini. Dia menyulap gerasi hotelnya, dibuatkan warung untuk mu'alaf. Saya tiap Rebu saya nunggu warung mu'alaf ini sambil dengarkan kajian yang digelar di lobi hotel beliau. Kajian tafsir Quran dari Prof. Yonahar Ilyas. Itu awal mula saya belajar, Pak. Lalu tiap Kamis ikut tafsir Quran juga di PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro, Pak. Tuh. Jadi sebenarnya lebih banyak inisiatif untuk belajar, bukan di pondok. Ya, jadi saya mengambil peran khusus dakwah khusus untuk dengan para mu'alaf. Ya, karena saya merasakan betapa perjuangan luar biasa para mu'alaf untuk bisa settle di Islam, Pak. Settle apa? Akidahnya itu. Ya, baru yang lain-lain menyusul, Pak. Ya, mulai tahun 2002, Pak. Saya mengumpulkan teman-teman untuk ngaji. Dan ngaji yang kita lebih banyak belajar Al-Quran. Dalam waktu 1 bulan itu sebulan 2 kali, Pak. Ahad kedua dan ahad keempat itu kita mengaji Quran. Karena apa tadi, Pak? Dari pengalaman saya tadi, kita tidak boleh mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah. Harus dari sumber yang terbaik, yaitu Al-Quran. Ini, Pak. Lalu di beberapa majelis taklim, beberapa masjid. Ya. Kemudian tahun 2011 itu di Yayasan Mu'alaf Center. Waktu itu masih Mu'alaf Center Indonesia. Saya jadi pembina. Sempat jadi ketua. Kemudian 2019 itu Jogja membentuk yayasan sendiri namanya Yayasan Mu'alaf Center Jogja. Saya jadi pembina di sana. Juga ada beberapa yayasan mu'alaf yang lain dan saya aktif di situ, Pak. Itu belajar bersama para mu'alaf. Ya, itu kegiatan saya tiap hari begitu, Pak. Saya sangat bersyukur Allah dengan segala kekuasaan dan kasih sayangnya memberikan petunjuk, hidayah dan taufik iman Islam kepada saya. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada
kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Caranya dengan memberikan taufik dan hidayah. Ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah, ya khususnya para mu'alaf yang sudah berhijrah, terus berjuang belajar dan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya dimanapun berada yang masih belum menemukan hidayah Islam, buka hati. Kebenaran mutlak hanya dari Allah. Tugas kita hanya terbuka. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Amin. Memberikan petunjuk, hidayah, iman dan Islam. Amin. Saya kira itu Pak. Terima kasih.